Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Aisyarani dengan NIM 0603 5230 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fiona Marsa Belinda dengan nomor induk mahasiswa 0603523032. Halo semua, perkenalkan nama saya Fadila dengan NIM 0605 23012. Halo semuanya, nama aku Indah Rutbaitul Kamilah dengan nomor induk mahasiswa 06 03 52 30 40. Saya Fadia Akhila Khoirunisa dengan NIM 060 35 23 029. Pada awalnya, pengikut agama Kristen berasal dari rakyat golongan sederhana, rakyat jelata yang bukan pemikir. Dengan kondisi demikian, tidak ada ahli pikir secara filsafat. Tapi, seiring berjalannya waktu, banyak orang-orang dari golongan atas dan golongan ahli pikir menjadi penganut agama Kristen. Dengan demikian, para cendekiawan ini menentukan sikap mereka terhadap filsafat Kristen. Sejak itulah, bangkitlah filsafat Kristen. Masa ini hidup bersamaan dengan masa Helenisme. Keseluruhan sejarah filsafat ini disebut sebagai sejarah filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan dicirikan dengan adanya hubungan erat antara agama Kristen dengan filsafat. Dilihat secara menyeluruh, filsafat abad pertengahan memang merupakan filsafat Kristiani. Akan tetapi, orang banyak yang salah paham jika memandang filsafat abad pertengahan atau filsafat Kristen sebagai filsafat yang melulu berisi dogma atau ajaran gereja. Sebab dalam filsafat abad pertengahan digambarkan hubungan antara iman yang berdasarkan wahyu Allah sebagaimana termaktub dalam kitab suci dan pengetahuan berdasarkan kemampuan rasio manusia. Oleh karena itu, kiranya dapat dikatakan bahwa filsafat abad pertengahan adalah filsafat agama dengan agama Kristiani sebagai dasarnya. Salah satu tokoh filsafat Kristen ada René Descartes. Beliau lahir di desa La Haye, Prancis pada 31 Maret 1596. Dia ini merupakan seorang filsuf sekaligus matematikawan yang cukup tersohor pada saat itu. Ayahnya bernama Joachim Descartes dan ibunya bernama Jean Brocard. René Descartes ini merupakan anak ketiga dan ayahnya merupakan seorang anggota dewan di Parlemen Britania. Meski paling dikenal dengan karya-karya filosofinya, René Descartes ini juga terkenal karena pencipta sistem koordinat Cartesius yang mempengaruhi perkembangan kalkulus modern. René Descartes ini menghabiskan waktu mudanya di sekolah Jesuit College La Flèche. Kemudian begitu dia umur 20 tahun, René Descartes ini mendapat gelar ahli hukum dari Universitas Poitiers, walaupun tidak pernah mempraktikkan ilmu hukumnya itu dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian René Descartes ini tidak melanjutkan pendidikan formalnya, namun ia malah mengambil keputusan untuk mengelilingi Eropa dan melihat dunia dengan mata kepalanya sendiri. Kemudian di tahun 1616 hingga 1628, beliau mengumpulkan apa saja yang dianggapnya merupakan metode umum untuk menemukan sebuah kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Ketika René Descartes berumur 32 tahun, dia memutuskan untuk menggunakan metodenya dalam suatu percobaan, membangun gambaran dunia sesungguhnya. Kemudian ia menetap di negeri Belanda dan tinggal di sana selama tidak kurang dari 21 tahun. Untuk karya-karya René Descartes sendiri itu yang pertama adalah sekitar tahun 1629, ia menulis sebuah buku yang cukup terkenal yang bernama Rules for the Direction of the Mind. Buku ini memberikan garis-garis besar mengenai metodenya dalam memperoleh pengetahuan. Namun buku ini tidak begitu komplit dan dia nggak niat untuk menerbitin awalnya. Namun buku ini akhirnya terbitin untuk pertama kalinya 50 tahun setelah Descartes wafat. Yang kedua itu pemikiran dia difokuskan pada bidang-bidang yang berdiri sendiri seperti optik, meteorologi, matematika, dan berbagai cabang ilmu lainnya. Lagi-lagi ia menuliskan hasil-hasil penyelidikannya dalam buku yang disebut Le Monde atau Dunia. Kemudian di tahun 1637, René Descartes kembali menerbitkan bukunya yang sangat terkenal berjudul Discourse of the Method for Properly Guiding the Reason and Finding Truth in the Science, atau biasanya diringkas saja dengan sebut Discourse on Method. Thomas Aquinas adalah seorang biarawan Dominika Italia, imam Katolik, dan doktor gereja yang hidup dari tahun 1225 hingga 1274. Ia adalah seorang filsuf, teolog, dan ahli hukum yang memberikan kontribusi signifikan terhadap berbagai bidang pengetahuan. Filosofi Aquinas didasarkan pada
Aristotelianisme dan Neoplatonisme, dan dia percaya bahwa akal dan iman saling melengkapi. Karya Aquinas yang paling terkenal adalah Summa Theologica, yang merupakan ensiklopedia teologis komprehensif yang mencakup berbagai topik seperti Tuhan, etika, dan sifat realitas. Dalam karya ini, Aquinas mengembangkan teorinya tentang hukum alam yang didasarkan pada gagasan bahwa ada hukum moral universal yang dapat ditemukan melalui akal. Kontribusi Aquinas terhadap teologi sangat signifikan, dan dia dianggap sebagai salah satu teolog paling berpengaruh dalam sejarah. Karya teologisnya digunakan sebagai buku teks teologis standar di Eropa selama berabad. Filosofi Aquinas juga berpengaruh dalam perkembangan humanisme Kristen di dunia barat. Pemikiran Aquinas juga berpengaruh dalam perkembangan pemikiran politik, dan dia percaya bahwa untuk pemerintahan terbaik adalah monarki. Filosofi Aquinas juga berpengaruh dalam pengembangan konsep perang yang adil, yaitu perang yang diperjuangkan untuk tujuan yang adil dan dengan niat yang benar. Salah satu tokoh filsafat Kristen yaitu Thomas Hobbes. Thomas Hobbes adalah seorang filsuf dan ahli teori hukum asal Inggris yang lahir pada tanggal 5 April 1588 di Malmesbury, Wiltshire. Meskipun ayahnya seorang pendeta dengan reputasi buruk, Hobbes menjadi salah satu pendiri filsafat politik modern dan juga berkontribusi pada bidang-bidang ilmu pengetahuan lain seperti sejarah, geometri, etika, dan teologi. Hobbes meninggal pada tanggal 4 Desember 1679 setelah menderita sakit serius dan stroke. Di batu nisannya tertulis, dia adalah seorang ahli, dan karena reputasinya dalam banyak ilmu, ia dikenal luas baik dalam negeri maupun luar negeri. Perjalanan hidup Thomas Hobbes dimulai dari dididik di gereja Westport sejak usianya 4 tahun, lalu melanjutkan pendidikan lain sampai ke jenjang tinggi. Hobbes pernah menjadi sekretaris dari Bacon. Setelah menempuh pendidikan, Hobbes mendapat pekerjaan sebagai pengajar keluarga bangsawan, yakni keluarga Cavendish. Selama periode 1640-an, Hobbes lebih banyak memberikan perhatian kepada fisika, metafisika, dan teologi ketimbang filsafat politik. Berikut ini merupakan beberapa pemikiran Thomas Hobbes, yaitu yang pertama, negara merupakan hasil kontrak sosial antara satu manusia dengan manusia lainnya. Lalu selanjutnya pemikiran Hobbes yang penting yaitu tentang social contract, perjanjian bersama, perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Lalu selanjutnya perjanjian itu mengakibatkan manusia bersangkutan menyerahkan segenap kekuatan dan kekuasaannya masing-masing kepada seseorang atau suatu majelis. Dan yang terakhir yaitu menurut Hobbes, individu memiliki hak alami untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk mempertahankan hidup mereka tanpa dibatasi oleh kewajiban moral atau hukum dalam keadaan alami. Karya-karya yang dihasilkan oleh Thomas Hobbes pastinya sangat banyak sekali, namun berikut ini merupakan beberapa contohnya, yaitu ada Leviathan yang dikeluarkan pada tahun 1651, lalu selanjutnya ada The Corpor yang dikeluarkan pada tahun 1655, dan yang terakhir yaitu ada The Home yang dikeluarkan pada tahun 1658. Santo Agustinus. Santo Agustinus lahir di Tagasta di wilayah Romawi Numida. Ia dibesarkan dalam keluarga yang beragama Kristen. Agustinus menghabiskan sebagian besar hidup awalnya dalam gaya hidup hedonistik. Ia mengejar karir akademis dan melibat dalam keyakinan keagamaan yang berbeda-beda termasuk Manichaeisme. Santo Agustinus memiliki pengaruh besar dalam pembentukan doktrin-doktrin gereja Katolik. Pemikiran-pemikirannya tentang dosa, rahmat, kasih, kehendak, bebas, dan hakikat waktu memainkan peran sentral dalam pengembangan teologi Kristen. Konsep dosa asal dan warisan dosa menjadi bahan kajian yang penting dalam teologi dan filsafat Kristen. Agustinus dikenal sebagai pujangga gereja dan salah satu tokoh pemikir terpenting dalam sejarah filsafat dan teologi Kristen.
Immanuel Kant merupakan tokoh filsafat Kristen yang sangat penting dan sangat berpengaruh. Hingga akhirnya ada banyak perubahan-perubahan yang ia bawa, pemikiran Kant telah memberikan kontribusi besar terhadap bidang epistemologi, etika, dan metafisika.